Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahsanul Amala di podcast Fuad. Pada kali ini kita ada di segmen surat atau suara Fuad dan kita kedatangan narasumber yaitu Bapak Wadek 3 dan sudah ada beliau di samping saya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang. Ya. Gimana puasanya Pak? Lancar? Alhamdulillah lancar, tidak ada yang putus. Oke, ini kami dari podcast Fuad mau ngobrol tentang malam nuzul Quran. Sebelum itu kami pengen tahu nih apa aja kesibukan Bapak selama bulan puasa. Tambahkah jadwalnya atau gimana nih Pak? Ya, selama bulan Ramadan alhamdulillah seperti orang-orang juga melaksanakan ibadah sholat tarawih, memberikan kultum dan tentunya baca Quran lah. Ngajar juga ya Pak? Mengajar tentunya tidak pernah stop dan bahkan kita ikut pelatihan yang berskala nasional. Apa itu Pak? Kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Pusat terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tapi penelitian dosen ya Pak? Ya, nanti ada kolaborasi dengan mahasiswa. Oke. Jadi nanti itu hasilnya akan ada mahasiswa akan lebih aktif di lapangan dan hasilnya nanti akan menjadi sebuah karya ilmiah. Kapan gitu Pak? Apakah udah berlangsung atau nanti proyek yang akan datang? Ini kan masih dalam proses pelatihan dan mungkin nanti akan diprogramkan oleh LP2M dan dia akan mungkin akan menunjuk salah satu dosen untuk memberikan apa saja yang dimaksud dengan service learning dalam pelatihan itu. Oh begitu. Jadi ada kolaborasi antara mahasiswa dengan dosen dan mungkin nantinya akan pertemuan itu hanya 6 kali, selebihnya akan turun di lapangan. Jadi pertemuan dulu untuk pengarahannya Pak baru terjun ke lapangan. Keren banget ya Pak. Seperti kuliah. Oh. Kita kuliah 6 pertemuan, kemudian setelah itu akan turun langsung di praktek di lapangan. Masya Allah, semoga sukses ya Pak. Amin. Sudah ada daftar mahasiswa-mahasiswa yang ikut atau? Ini masih dalam proses dan kita akan mengadakan sosialisasi. Oh, jadi sosialisasi dulu, nanti diadakan seleksi gitu ya Pak? Sip. Oke, nah ini saya lihat Bapak juga segar bugar sekali nih, padahal lagi puasa. Apa sih Pak tips menjalankan bulan puasa, menjalankan ibadah di bulan puasa tapi tetap sehat? Lagi kita kan masih di masa seperti ini kan Pak? Tentu Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa kita tidak boleh makan berlebihan. Jangan berlebihan ya Pak. Jadi santai saja, sepertiga untuk makan atau makanan, sepertiga napas, dan sepertiga untuk minum. Oke. Jadi kalau tips itu dilakukan, insya Allah kita akan sehat terus. Bahkan saya pernah mendengar ajaran dari Rasul kita Nabi Muhammad SAW, jangan makan sebelum berhenti makan sebelum kita kenyang, gitu kan Pak? Ya. Dan Rasulullah SAW itu memang beliau adalah sosok dalam segala hal yang menjadi panutan buat kita. Iya. Dari segi makan, dari segi bergaul, dari segi berteman, kemudian bersama keluarga, semua adalah sosok yang luar biasa. Dan Rasulullah SAW itu ketika masuk Ramadan, wajahnya berseri-seri, semakin menawan, semakin baik orang, semakin semakin tinggi ibadahnya, semakin lembut kepada keluarganya. Pokoknya kebaikannya semakin meningkat di saat bulan Ramadan. Dan memang bulan Ramadan ini merupakan waktu di mana kita panen pahala sebenarnya. Iya. Salah satunya meniru keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan dari Bapak katanya jangan makan yang berlebihan. Apapun itu nggak baik ya Pak? Iya. Oke. Tadi ini udah masuk ke 17 Ramadan nih Pak. Jadi tadi malam itu kan nuzul Quran. Menurut Bapak apa sih sebenarnya nuzul Quran itu? Ya. Dalam ayat Al-Quran dikatakan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Unzila fil Quran hudan lin-nasi sebagai petunjuk bagi manusia.
wabayyinatin minal huda, dan dia menjelaskan tentang petunjuk itu. Dan juga membedakan antara hak dan yang batil. Jadi nuzul Quran itu yang pertama turun dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ke Lauhul Mahfuz, kemudian di samai dunia, kemudian dari samai dunia itu turun beransur-ansur kepada Rasulullah SAW. Lewat Rasul. Ya, jadi Al-Quran turun dari Allah Subhanahu Wa Taala ke Lauhul Mahfuz. Ya, utuh itu. Utuh. Kemudian turun ke langit dunia. Nah, di langit dunia ini turun beransur-ansur kepada Rasulullah SAW. Artinya apa? Bahwa ketika Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama tidak disentuh oleh siapapun, tidak disentuh oleh siapapun. Yang membawa itu adalah malaikat Jibril, di mana tugasnya untuk menyampaikan wahyu. Tidak ada satupun yang menyentuh. Karena itu dikatakan la yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran itu tidak disentuh kecuali yang suci. Nah, inilah Nabi SAW menerima Quran itu yang dibawa oleh Jibril tanpa disentuh oleh orang-orang siapapun, karena Jibril yang bawa. Rasulullah SAW mendapat wahyu ini tidak sekaligus, tidak sama dengan kitab-kitab yang lain. Kitab suci yang lain itu turun langsung sekaligus, satu kitab, satu suhuf, ini kitabnya. Kalau Al-Quran beransur-ansur ya Pak? Beransur-ansur turun kepada Rasulullah. Jadi kalau suhuf yang lain itu, kitab yang lain, Injil, Zabur itu langsung sekaligus diberikan kepada nabinya. Dan kitab mereka hanya berlaku pada zamannya. Sedangkan Al-Quran di semua zaman ya Pak? Al-Quran diturunkan untuk semua generasi, dari generasi dahulu sampai generasi sekarang ini. Itulah Al-Quran. Karena itu Al-Quran itu turun dengan sesuai dengan peristiwa yang ada. Jadi ketika ada peristiwa, maka turun. Maka di sini ada yang mengatakan bahwa ada banyak hikmah kenapa turun Al-Quran itu secara beransur-ansur atau mufarraqan atau munajjaman. Ada beberapa hikmah memang untuk itu. Jadi sejarah dari Al-Quran itu sendiri, yang pertama adalah turun dari Allah Subhanahu Wa Taala, lalu ke Lauhul Mahfuz, baru ke dunia, dan lewat Rasulullah. Dan kemudian turun kepada Rasulullah SAW. Mungkin ada teman-teman yang masih belum paham Pak, kenapa Al-Quran itu diturunkan secara berkala, tidak sekaligus seperti kitab-kitab yang lainnya. Ya, yang pertama serius banget. Ya. Sangat menikmati jawaban-jawaban dari Bapak tentang Al-Quran. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa Al-Quran itu kitab yang terdahulu turun kepada nabinya secara mutlak, itu keseluruhan. Dan itu hanya berlaku pada zaman mereka saja. Setelah meninggal nabinya, Nabi Musa meninggal, maka berhentilah syariat itu. Nah, Al-Quran turun dengan beransur-ansur. Apa tujuannya? Yang pertama adalah untuk menguatkan hati Rasulullah SAW. Artinya sebuah informasi yang diterima secara berkala dan teratur itu semakin menancap dalam hati kita. Karena kalau tidak beransur-ansur, nanti bingung, ini ada masalah nih, milih yang mana lagi nih. Makanya Quran itu turun untuk menguatkan hati Rasul agar bisa menjelaskan kepada umatnya bahwa ini kejadian ini ayatnya. Dan ketika peristiwa itu terjadi, baru Al-Quran itu turun sesuai dengan peristiwanya kan? Ya, akan sesuai dengan peristiwa. Setiap sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah dikatakan bahwa
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di tengah masyarakat pada masa itu. Dan perlu kita ketahui bahwa masyarakat Al-Quran turun itu masyarakat Arab bukan lepas dari peradaban, tapi peradaban sudah berlangsung berapa tahun, bahkan ribuan tahun sebelumnya baru Al-Quran datang. Nah tentu dari sekian masalah yang dihadapi dalam perjalanan peradaban manusia ini muncul pada saat itu. Mungkin salah satunya adalah bertanya tentang ruh misalnya. Yas'alunaka 'anir ruh. Umat Nabi menjawab, Allah turunkan ayatnya. Ketika orang itu ketika bertanya tentang ruh, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, yas'alunaka 'anir ruh min amri rabbik. Katakanlah ruh itu urusan Tuhan. Karena nggak ada yang bisa melihat Tuhan. Saking populernya masalah ini, dulu ada seorang ilmuwan, saya lupa di barat itu, dia membuat sebuah kaca yang tidak ada jalan angin keluar. Saking penasaran itu roh itu kemana? Jadi seolah dia kayak nangkap roh gitu ya Pak, dalam kaca tersebut. Iya, dalam kaca itu supaya dilihat ini kemana roh ini. Terus dapat Pak? Rupanya ketika diadakan penelitian itu meledak. Kaca yang dibuat itu meledak. Akhirnya nggak jadi. Berarti roh kita tidak ada yang tahu. Itu memang masalah Tuhan. Apa namanya? Tuhan yang ngurus masalah itu. Karena pengetahuan itu ada dua kan Pak, ada yang secara ilmiah, ada juga yang goib, yang tidak bisa kita jelaskan dengan ilmu logika seperti itu. Dan tentang malam nuzulul Quran, biasanya Bapak melakukan apa aja tuh Pak? Apakah hanya sekedar membaca Al-Quran ataupun seperti apa yang biasanya seharusnya dilakukan untuk memaknai keutamaan malam nuzulul Quran? Ya, sebenarnya kalau kita melihat dari nuzulul Quran ini, tentu kita tidak lepas daripada surah Al-Alaq ya. Ayat 1 sebenarnya. Ayat 1 ini turun ayat yang pertama kali turun pada Rasulullah surah Al-Alaq itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, barangkali untuk saat sekarang ini kita tidak mungkin bisa saja kita menjelaskan bagaimana bentuk Al-Quran itu turun, tapi jauh lebih mendalam kalau kita lebih memahami bahwa ayat yang pertama turun itu memerintahkan untuk membaca dalam artian tidak hanya buku, tapi membaca kondisi sosial masa kini, membaca perkembangan politik masa kini, membaca kondisi ekonomi pada masa kini. Ini awal daripada surah Al-Alaq menyuruh kita membaca, mengamati, melihat. Karena itu di malam-malam 17 Ramadan itu kita harus merenung bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini supaya menjadi sebuah pedoman dalam hidup kita. Yang paling dekat adalah bagaimana bisa menggunakan Al-Quran untuk mendidik keluarga kita sendiri. Kata Rasulullah, ibda binafsik, mulailah dari kamu, maksudnya keluarga kamu, adik kamu, saudara kamu, lingkungan kamu, itu akan berkembang terus. Nah, ini supaya kita memaknai lebih luas daripada nuzul Quran ini, kita harus lebih banyak membaca sesuai dengan ayat yang pertama turun. Membaca, ya. Baru kita hayati, kita implementasikan kepada diri sendiri, keluarga, baru orang lain. Ya. Karena diri sendiri dan keluarga itu juga utama ya Pak. Paling utama. Ya. Sebelum kita menyampaikan kepada umat. Iya. Kan kata Nabi, khairukum li ahlihi, sebagai di antara kalian yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairun li ahli, kata Nabi. Saya melakukan yang terbaik untuk keluarga saya. Nah, Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Dan itu ahsanul amal pastinya. Sebaik-baiknya perbuatan. Iya. Nama saya, kata orang tua saya, diambil dari Quran surah 10 ayat 6. Nah, itu kan ahsanul amal kan. Nah, itu. Jadi Rasulullah itu paling baik dari keluarganya. Dengan kita sebagai umatnya, maka kita harus seperti itu.
Nah, itulah mungkin artinya secara keseluruhan bahwa nilai-nilai Quran itu ada banyak sekali. Tapi kalau kita mau pilih-pilih itu partikel-partikelnya juga sangat banyak. Nah, intinya kita disuruh membaca. Ya. Ya, paling penting dan utama membaca. Iya. Oh ya Pak, biasanya bulan Ramadan ini identik sama dua hal yang dianggap paling penting. Yang pertama adalah nuzulul Quran, yang kedua adalah Lailatul Qadar. Apa sih Pak bedanya nuzulul Quran dan Lailatul Qadar? Nuzulul Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadri, bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, berarti diturunkan secara utuh pada malam itu. Kemudian diturunkan kepada Nabi SAW secara beransur-ansur. Nah, karena itu saya katakan tadi awal bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu menurunkan Al-Quran di mana Jibril menjemputnya ke lauh mahfuz itu secara utuh. Itu malam Lailatul Qadar. Iya, Lailatul Qadar itu. Kemudian turun ke samai dunia, disampaikan oleh Jibril dalam dunia, lalu sampai kepada Rasulullah SAW secara beransur-ansur untuk menjawab problematika yang ada di tengah-tengah masyarakat Arab pada masa itu. Dan itu hanya sebagai contoh saja, contoh peradaban, dan itu juga bisa kita ambil ke dunia sekarang, bentuk-bentuk peristiwa itu dan diamalkan di era sekarang ini. Jadi kalau malam Lailatul Qadar itu adalah peringatan turunnya Al-Quran secara utuh. Kalau 17 Ramadan atau nuzul Quran itu turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Seperti itu ya Pak? Diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berangsur-angsur. Iya. Jadi utamanya sama. Ya. Kurang lebih. Karena di malam inilah malam di mana Al-Quran turun, dan Al-Quran diturunkan itu sangat luar biasa. Siapa yang beribadah pada malam itu, maka dia beribadah 83 tahun. Jadi harus diperingati ya Pak, jangan dianggap kayak malam biasa. Iya. Kan khususnya kan itu dikatakan bahwa ini turun pada malam 17. Yaumul Taqal Jamaah itu adalah hari di mana dua pasukan bertemu. Al-Quran itu tetap perang Badar pada masa itu tentunya, dan itu terjadi pada 17 Ramadan, dan itu ditinggalkan turunnya Al-Quran pada masa itu. Bahkan Al-Quran itu nggak cuma berisi tentang jawaban-jawaban dari problematika yang pernah terjadi di masanya Nabi atau Rasul, tapi juga bahkan membahas hal-hal yang belum pernah terpikirkan ya Pak. Di masa datang itu sudah terjadi di Al-Quran. Sangat banyak sekali, iya. Sangat banyak sekali. Karena ada Al-Quran turun untuk menjawab persoalan pada masa itu, dan juga memberikan jawaban untuk masa sekarang ini. Dan itu kalau kita bahas, itu masuk dalam mungkin segmen tersendiri, Ijaz Al-Quran. Mujizat Al-Quran. Mujizat Al-Quran, asik tuh Pak. Nanti Bapak kawan-kawan kami undang lagi, spesial untuk membahas tentang mujizat dari Al-Quran. Nah, ini sangat penting sekali, karena ini mujizat Al-Quran ini sesuai dengan fakta-fakta ilmiah yang ada sekarang. Dan tidak hanya itu, tidak hanya mujizat Al-Quran, mujizat hadis Nabi pun ada. Jadi mungkin nanti kolaborasi antara mujizat Al-Quran dengan mujizat hadis Nabi. Nanti dibahas ya Pak. Ya, insya Allah. Jangan jelek jadi narasumber kami. Oke. Dan hikmah dari nuzul Quran dan malam Lailatul Qadar tadi udah dijelaskan sama Bapak sama. Terus bagaimana nih tanggapan Bapak tentang biasanya orang memaknai bahwa bulan Ramadan itu hanya Lailatul Qadar dan nuzul Quran, jadi dilaksanakan secara berlebihan Pak. Sedangkan malam-malam lainnya yang tidak termasuk dalam Lailatul Qadar dan malam nuzul Quran itu justru dianggap biasa-biasa aja, nggak tarawih, nggak membaca Quran. Padahal kan nggak baik juga kan Pak. Kita harus seimbang. Seperti apa tuh Pak? Cara mensiasatinya? Tidak lepas daripada edukasi masyarakat. Jadi kita harus berikan pengetahuan tentang Ramadan ini, betapa pentingnya. Kenapa penting bulan Ramadan ini? Penting ini karena pahala-pahala yang sunnah itu ditingkatkan, ganjarannya menjadi pahala yang wajib. Yang wajib itu dibergandakan lagi. Artinya bahwa apa yang kita laksanakan bulan Ramadan ini dilipat gandakan Allah Subhanahu Wa Taala semua amal kebaikan kita. Puasa saja
puasa itu tidak ada yang bisa menilai kecuali Allah Subhanahu wa taala. As-shaumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang menilainya. Aku yang beri ganjaran. Jadi nggak bisa dijelaskan ya Pak, seberapa banyak pahala dari puasa itu? Ya, tergantung keikhlasan kita. Bagaimana kita tingkatkan keikhlasan kita dalam berpuasa, karena ini juga latihan kejujuran. Karena siapa yang tahu kalau amal puasa dinilai? Tidak ada yang tahu. Disitulah kita Bisa menahan saja, nafsu. iya, bisa saja amalan tadi minum misalnya, Iya, siapa yang tahu? diam-diam kan, Pak? Diam-diam. Karena itu kita dilatih untuk jujur, Iya. untuk di bulan khususnya di bulan Ramadan. Dan diharapkan di bulan Ramadan ini akan mempengaruhi sisa-sisa kehidupan kita ke depan. Artinya bahwa ketika Ramadan kita selesai tahun ini, Ramadan berikutnya itu harus lebih meningkat lagi. Nah, tentu ini harus ada edukasi dalam masyarakat betapa pentingnya Ramadan ini kan akan mewarnai kehidupan kita 11 bulan ke depan. Iya. Apalagi kita laksanakan berulang-ulang itu biasanya jadi kebiasaan kan. Nah, salah satu yang merugikan adalah ketika kita berpuasa pada bulan ini tahun ini, lalu bulan berikutnya kualitasnya semakin menurun. Itu yang salah. Itu yang tidak betul. Sebenarnya harus meningkat sehingga selesai bulan Ramadan orang-orang yang baik akan bertambah lebih baik. Iya, Akan lebih seharusnya. baik. Harus begitu. Dan ini memang harus di semua komponen masyarakat bersatu dalam baik itu masyarakat, pemerintah dan seterusnya, media itu semua harus mendukung hal seperti itu untuk kebaikan bersama, kebaikan bangsa Indonesia. Jadi kita ketika melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan itu nggak hanya sekedar pelaksanaan, tapi juga harus kita gali ini apa sih sebenarnya puasa ini, dampaknya apa, seperti itu kan Pak? Betul sekali. Jadi itu harus berpengaruh pada diri kita, khususnya nilai pertama kita harus semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian amalan kita akan semakin ditingkatkan supaya sebagai bukti bahwa inilah nilai-nilai puasa yang didapatkan pada bulan Ramadan tahun ini, dan tentu ini juga merupakan hikmah kenapa Al-Quran itu turun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu sebagai pedoman dalam hidup kita. Tadi berbicara tentang peningkatan ibadah di bulan Ramadan, apa nih tips dari Bapak Taufik agar kita tuh tetap semangat menjalankan ibadah? Seperti kata Bapak tadi, tiap tahun itu harus meningkat. Apa tuh Pak yang sebaiknya harus kita lakukan agar kita melaksanakan ibadah itu bukan sebagai beban, tapi sesuatu yang menyenangkan, bahkan kebutuhan. Ya, Jadi nggak pernah bosan gitu. Betul sekali. Ya. Jadi berdasarkan hadis Nabi itu begini, sumu tasihhat, berpuasalah kamu akan sehat. Itu kata Rasulullah SAW. Di sini supaya kita punya gairah semangat, kita harus pahami hadis ini ada dua bentuk. Yang pertama adalah sehat dari segi raga kita ini. Yang kedua adalah sehat dari segi jiwa kita. Raga dan jiwa. Raga dan jiwa itu mengantar kita untuk ketika kita berpuasa itu membuat dua jiwa dan raga ini akan semakin baik. Apa itu? Langsung sekaligus ya. Iya, supaya kita semangat berpuasa ini. Saya tahu bahwa ini manfaatnya. Jadi harus tahu dulu gitu Tahu. apa efeknya untuk diri kita. Harus tahu. Agar kita semangat. Ya, yang pertama kesehatan kita kalau kita terus berpuasa itu pikiran kita semakin fresh. Yang kedua, sel-sel yang ada di tubuh kita ini itu sebagian itu lemak-lemaknya misalnya itu akan keluar Dengan cara berpuasa. dengan puasa itu sehingga tidak gendut. Kemudian beberapa organ tubuh kita ini yang seharusnya bekerja itu istirahat dulu untuk persiapan 11 bulan ke depan. Jadi sehingga ada regenerasi sehingga kita semakin sehat. Karena organ tubuh itu juga perlu istirahat ya Perlu Pak. istirahat. Apalagi lambung kita. Nah itu penting sekali diistirahatkan dulu dalam
bulan-bulan ini, sehingga bulan berikutnya akan lebih fresh lagi untuk bekerja sebulan-bulan kemudian. Betul, Apalagi ditambah dengan Senin Kamis, puasa tiap bulannya 3 hari dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kenapa Nabi mengatakan sumu tasihu, berpuasa atau makan sehat, supaya kita semangat berpuasa ini, ya jiwa kita ini perlu nutrisi, ya. Ya kan? Dia cuma fisik aja Bukan ya Pak, fisik kita, psikis pun juga. nutrisinya ya puasa dengan ikhlas. Iya, ikhlas. Dengan ikhlas itu kita akan semangat dan tanpa ada beban yang lain. Ya, kecuali anak kecil mungkin itu dibimbingi 100.000 sehari misalnya, kalau dia sempurna puasanya kan bagus. Jadi kalau kita puasa itu kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga bisa mengekang hawa nafsu kita. Dan kalau dibandingkan orang yang berpuasa dengan tidak berpuasa, pekerjaannya sama. Ya. Taruhlah misalnya mungkin kerjaan kita ini adalah syuting misalnya. Iya. Kerjanya sama. Yang satu tidak puasa, yang satu puasa. Maka menurut penelitian, orang yang berpuasa jauh lebih fokus dan efektif pekerjaannya dibanding orang yang tidak berpuasa. Karena menahan hawa nafsu ya Pak. Dia akan fokus terhadap pekerjaan itu. Terus juga energi tubuhnya karena istirahat tadi jadi lebih maksimal bekerjanya. Bahkan saya pernah baca artikel nih Pak, katanya kalau kita misalkan mau konsumsi sayur dan buah-buahan aja, itu diproduksi sama lambungnya itu sampai 3 jam gitu, berjam-jam, nggak langsung jadi. Oke. Dan itu diharapkan kita untuk berpuasa supaya kita memperkuat tidak hanya raga kita, tapi jiwa kita harus sempurna. Oke, mantap. Terima kasih Pak. Oh ya, Bapak nanti mudik atau enggak nih? Kan bentar lagi Lebaran. Nah ini masalah mudik ini kan ada larangan mudik. Iya, Pak. Jadi kita ikut pemerintah lah. Apa kata pemerintah kita, itu yang terbaik untuk kita. Jadi nggak mudik ya Pak? Insya Allah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Oke, baik. Jadi itulah tanya jawab kita dari podcast Fuad. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk promosi channel Fuad TV Pak. Bapak kan seorang wadik nih, jadi perlu dipromosikan channel kita. Oke. Kayak YouTuber biasanya tuh Pak. Oke. Silakan. TV Fuad, jangan lupa subscribe, komen, like, dan jangan juga lupa share ke teman-teman yang lain. Dan pantengin terus di Fuad TV. Amin. Terima kasih banyak Bapak telah bersedia jadi narasumber kami. Semoga ibadahnya lancar sampai akhir. Amin. Amin. Terus rezekinya juga dimudahkan. Amin. Baik, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Wadek 3, Bapak Taufik Warman LC MTHI ya Pak? Iya. Benar? Iya. Ya, itulah tadi tentang malam Nuzulul Quran. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, yaitu di segmen surat ataupun di bisa, tentunya di podcast Fuad. Dan sampai bertemu dengan saya lagi, Assalamualaikum dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.